أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan tentang bid'ah lagi nih. Allahul musta'an. Iya, memang di poin ini ada pembahasannya. Nanti juga ada pembahasan insyaallah di poin yang ke-10 nanti pembahasan kita. Jadi tentang orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat bid'ah, ya kita berusaha bagaimana mendakwakan mereka agar mereka bertaubat kepada Allah SWT dari kesyirikannya, begitu juga dari perbuatan bid'ahnya. Cuma jangan kita jadi qadhi, kita jadi duat. Kita ini dai yang mengajak orang kembali kepada pemahaman yang benar, mengajak orang pada agama yang benar. Kita bukan qudha, kita bukan qadhi, bukan hakim memvonis orang. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik. Seperti tadi, kalau tadi bid'ah, sekarang enggak. Ini vonis lagi, lebih tinggi lagi ini. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik, ini munafik, ini. Enggak boleh dalam Islam. Kita ini doa yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mengajak orang kepada tauhid. Kita mengajak, bukan menghukumi. Gitu. Adapun soal nanti mereka bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya hadis, ini namanya hadis wa'id namanya. Hadis apa? Wa'id, ancaman. Diancam orang itu masuk neraka. Bukan pasti neraka, bukan. Ancaman, diancam mereka masuk neraka. Bisa juga tidak terbukti seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya maksudnya bisa aja dia taubat kepada Allah. Dia berbuat bid'ah sekarang ini. Bisa dia taubat. Tapi kita udah vonis bahwa dia ahli neraka. Dari mana kita tahu dia ahli neraka? Enggak boleh kita memvonis orang itu ahli sorga atau ahli neraka, tidak boleh. Sebaik apapun amal orang, nggak boleh kita pastikan dia masuk sorga, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulnya pun tahu dari Allah. Ketika Rasul menentukan sahabat-sahabat masuk sorga, Allah yang beritahu. Fulan, seperti 10 orang yang jamin masuk sorga. Sebaik apapun amal orang itu, nggak boleh ditentukan dia masuk surga, nggak boleh. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Begitu juga sejahat apapun orang itu, dia orang muslim ya. Kalau kafir tempatnya neraka. Kalau kafir pasti sudah neraka. Kalau dia kafir sampai matinya kafir tempatnya neraka. Udah nggak ada pilihan yang lain, neraka tempatnya. Dengan dasar nas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Adapun orang muslim yang dia berbuat maksiat, nggak boleh kita, dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan dia, nggak tahu kita. Siapa tahu dia taubat, makanya jangan kita vonis. Kita mengajak dan mengajak orang kepada kebenaran. Kadang-kadang kita dalam dakwah ini sudah main vonis saja. Fulan sesat, ahli neraka. Kalau sesat betul, setelah kita lihat perjalanannya, setelah kita dakwakan, dia tetap dalam kesesatan, kita katakan dia sesat. Tapi mengatakan dia neraka nggak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul diberitahu oleh Allah. Pada akhirnya mutlak hak Allah SWT. Rasul diberitahu oleh Allah SWT tentang beberapa orang yang memang dimasukkan ke dalam sorga atau dalam neraka. Rasul SAW dari Allah SWT. Tapi hak mutlak itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah itu adalah apa? Adalah sesat. Apalagi yang mau ditafsirkan, jelas semua orang bisa memahaminya. Dan Nabi SAW berbicara dalam konteks masalah agama, masalah ibadah. Setiap perkara baru yang lawan daripada apa tadi? Apa disampaikan oleh beliau sebelumnya? Lawan dari petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Jadi perkara bid'ah, perkara-perkara baru di sini adalah sebagai lawan daripada apa yang beliau sampaikan sebelumnya, lawan dari Al-Quran, lawan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya di sini apa? Perkara baru yang memang tidak ada ya dalam hadis, dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah agama. Nah, maka semua itu adalah apa? Adalah sesat. Nah,
Dalam riwayat Imam Nasai, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu bermuara kepada apa? Neraka. Ya. Nah di sini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW menjelaskan tentang perkara bid'ahnya, ya, bukan memvonis orangnya, ya, menjelaskan perkara bid'ahnya, bukan memvonis orang yang melakukannya. Setiap perkara bid'ah itu pasti bermuara kepada apa? Kepada neraka, ya, karena bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi berkaitan dengan orang yang melakukan bid'ah tersebut itu, ya, kembali kepada masyiatullah, kembali kepada apa? Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selama bid'ah tersebut bid'ah yang bukan mukaffirah, bid'ah yang bukan apa? Bukan bid'ah yang mengkafirkan. Karena bid'ah, ya, bertingkat-tingkat, sebagaimana maksiat yang lainnya itu bertingkat-tingkat, sebagaimana syirik juga bertingkat-tingkat. Ya. Nah, ketika bid'ah itu tidak sampai kepada bid'ah yang mengkafirkan, maka itu kembali kepada masyiatullah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga kita tidak melampaui batas. Ketika melihat orang yang mungkin mengamalkan bid'ah, kita langsung memvonis bahwa dia sebagai dan itu apa? Dan itu apa? Bukan seperti yang disebutkan oleh sebagian orang yang benci dengan dakwah itu. Ketika kita menjelaskan tentang bid'ah, itu langsung seakan-akan kita memvonis bahwa orang yang melakukan bid'ah itu langsung di neraka dan seterusnya. Tidak. Ini salah paham dalam apa? Dalam menyampaikan, dalam menyikapi permasalahannya. Tapi bukan salah paham sebenarnya, ya. Sengaja salah paham karena apa? Didorong dengan hawa nafsu. Didorong oleh hawa nafsu sehingga pemahamannya buntu. Jadi orang cerdas apapun kalau sudah mengedepankan hawa nafsu, maka pemahamannya akan buntu karena ditutup oleh hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu mengalahkan pemahaman kecerdasan orang. Jadi secerdas apapun dia, kalau sudah mengikuti hawa nafsu, mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu, dia sudah akan buntu otaknya untuk memahami kebaikan, kebenaran. Orang-orang Quraisy itu bukan orang bodoh, orang cerdas, ya. Tapi mereka tidak memahami apa, bukan tidak paham, ya, karena mereka mengikuti hawa nafsu sehingga tidak membuka, ya, kecerdasan mereka untuk memahami itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di sini ya kita tidak mempanjang lebar tentang masalah itu, ya biarkanlah orang berkicau dengan kicauannya, bertweet dengan twitternya dan seterusnya, ya, dengan apa yang mereka gembar-gemborkan itu. Yang pasti adalah apa? Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita menjelaskan kepada umat ini bentuk amanah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah yang kita sampaikan kepada umat ini. Nah, berlepas daripada bagaimana tanggapan-tanggapan manusia tentang hal tersebut. Selama ini apa? Bisa kita pertanggungjawabkan secara syariatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.